Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini kita akan lebih khusus membahas tentang haji tamattu. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya anwa'un nusuk, macam-macam haji itu ada 3. Yang pertama adalah tamattu, yang kedua qiran, yang ketiga ifrad. Sekarang kita akan lebih khusus membahas tentang tamattu. Yang dimaksud dengan tamattu itu adalah seseorang berangkat ke Arab Saudi di bulan-bulan haji ya untuk melaksanakan 2 ibadah. Yang pertama adalah umroh, yang pertama adalah umroh, lalu dia tahallul, dan yang kedua adalah haji. Ya, di bulan-bulan haji. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya yang dimaksud dengan haji tamattu itu adalah seseorang berangkat ke Arab Saudi dalam satu kali safar untuk melaksanakan 2 ibadah, yaitu ibadah umroh, lalu dia tahallul dan melaksanakan ibadah haji. Berbeda kalau misalnya seorang sekarang berangkat umroh, lalu balik lagi ke Indonesia, lalu dia safar lagi ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan haji. Ini kan terjadi 2 kali safar nih. Safar pertama untuk umroh, safar yang kedua untuk haji. Ini bukan tamattu, tapi ini namanya adalah ifrad. Ya, masing-masing disendirikan. Ifrad itu artinya disendirikan. Umroh disendirikan di safar yang pertama, haji disendirikan di safar yang kedua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang haji tamattu ya. Haji tamattu itu pertama adalah umroh dulu, lalu tahallul, lalu melaksanakan ibadah haji. Ya, pertama para jemaah haji ya tamattu mereka ya ke mikot masing-masing. Misalnya penduduk Indonesia, ya mereka berangkat haji di tanggal 3 Syawal. Ya. Nah, mereka diterbangkan menuju Bandara Jeddah. Otomatis mereka akan melewati Yalamlam. Nah, di Yalamlam berarti mereka berada di mikot tuh. Mereka niat untuk umroh. Al-ihramu lil umroh, yaitu niat untuk umroh. Ya, ketika berada di atas Yalamlam, ya pasang niat saya mau melaksanakan niat. Ingat, niat itu tidak bisa dilafadzkan ya. Saya mau melaksanakan umroh ya. Lalu mengucapkan apa? Labbaika umratan mutamatian biyahilal hajj. Saya memenuhi panggilanmu wahai Allah mutamatian. Lalu setelah itu melaksanakan ibadah haji. Nah, ini dia yang harus dikerjakan ketika berada di mikot. Lalu setelah itu para jemaah haji tamattu mereka sampai di Jeddah. Ya, di Jeddah. Nah, lalu setelah itu mereka menuju Masjidil Haram. Ya, ketika mereka berada di Masjidil Haram, ada 3 manasik haji yang harus mereka kerjakan. Pertama adalah tawaf umrah, yang kedua adalah melaksanakan tawaf, namanya tawaf umrah, hukumnya adalah rukun. Nah, kalau sudah melaksanakan tawaf umrah dengan tata cara yang sudah kita bahas dulu, silahkan dibuka buku masing-masing ya, bagaimana tata cara tawaf. Lalu mereka melaksanakan warak'atani ba'dahu, lalu mereka melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim ba'dahu setelah melaksanakan tawaf umrah. Lalu setelah itu mereka melaksanakan sa'i ya dengan tata cara yang sudah kita bahas, namanya sa'yul umrah. Lalu setelah itu mereka melaksanakan taksir, cukur rambut pendek ya. Nah, ini 3 manasik ya umrah yang harus dikerjakan di Masjidil Haram. Sudah kita jelaskan dulu ya bahwasanya pelaksanaan ibadah umrah itu tidak sampai 2 hari atau 3 hari. Sehari aja cukup, bahkan beberapa jam aja cukup. Nah, kan tadi sudah kita jelaskan ya, para jemaah haji itu mereka berangkat tanggal 3 ya. Nah, berarti tanggal 4 Zulhijjah, tanggal 4 Syawal kan berangkatnya tanggal 3 Syawal. Nah, kan mereka itu melaksanakan ibadah umrohnya tidak lama-lama banget, tidak sampai seharian. Ya, beberapa jam aja udah cukup. Nah, berarti taruhlah misalnya seharian mereka melaksanakan ibadah umroh. Ya, berarti di tanggal 4 Syawal mereka sudah ihlal. Mereka sudah diperbolehkan mengerjakan apa-apa yang dilarang. Ya, berarti tanda merah ini adalah tanda larangan. Ya, ini Ana ngasih tanda seperti ini terinspirasi dari lampu merah atau lampu hijau yang ada di jalan ya, yang ada di perempatan ya. Itu rambu-rambu ya. Kalau misalnya tanda merah kan stop ya. Kalau tanda hijau berarti jalan. Jadi kalau misalnya kalian sudah niat umroh berarti merah. Dalam artian stop untuk memakai pakaian yang berjahit, stop untuk memakai cadar, stop untuk memakai wangi-wangian. Jadi tanda merah ini adalah tanda larangan. Kalau sudah hijau berarti kalian boleh mengerjakan apa yang dilarang. Nah,
Ketika kalian tahallul, ketika itu kan posisi kalian fi manazilihim, di tempat tinggal mereka masing-masing. Ada yang di Mekah, ada yang di hotel, ada yang di apartemen. Nah, nanti kalau sudah tanggal 8 Zulhijjah, as-saminu min Zulhijjah, tanggal 8 Zulhijjah, ya para jemaah haji, ya mereka niat untuk haji. Kan kalau sudah tahallul, kalau mau melaksanakan ibadah haji berarti harus niat lagi. Jadi kalau mau umroh, niat dulu. Kalau mau haji, melaksanakan ibadah haji harus niat lagi. Ya, jadi tanggal 8 Zulhijjah para jemaah haji mereka niat untuk haji di mikot masing-masing. Kalau mereka ada di apartemen, mereka apartemennya itu ada di Mekah, berarti mereka niatnya itu di tempat tinggalnya masing-masing. Niat untuk haji, ya, niat untuk haji ini tidak bisa dilafadzkan, ya. Camkan dalam hati kalian, camkan dalam hati kalian, saya mau niat ibadah haji. Lalu setelah itu mengucapkan labbaika hajjan, saya memenuhi panggilanmu untuk haji nanti. Nah, para jemaah haji tanggal 8 Zulhijjah kalau sudah niat haji, lalu mereka menuju mana? Menuju Mina, ya. Menuju Mina untuk melaksanakan apa? Al-mabitu bi Mina, untuk melaksanakan bermalam di Mina, yaitu malam tanggal 9. Jadi tanggal 8 kalau sudah matahari tenggelam, ya tanggal 8 kan para jemaah haji menuju Mina. Untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan bermalam di Mina di malam tanggal 9. Lalu besoknya tanggal 9, ya, tanggal 9 para jemaah haji harus menuju Arafah. Apa yang harus dikerjakan di Arafah? Yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, kalau sudah melaksanakan wukuf di Arafah, masih di tanggal 9, ya, para jemaah haji, al-insirafu min Arafata ila Muzdalifata ba'da ghurubisy syamsi. Di tanggal 9 Zulhijjah, para jemaah haji kalau sudah melaksanakan wukuf di Arafah, para jemaah haji harus insiraf. Harus beralih atau berangkat dari Arafah, harus bertolak, ya, dari Arafah menuju al-insirafu min Arafah, bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah setelah matahari tenggelam. Jadi ada dua manasik haji yang harus dikerjakan di tanggal 9 ketika para jemaah haji di Arafah. Pertama, wukuf di Arafah. Yang kedua adalah bertolaknya atau bergesernya atau berjalannya dari Arafah menuju Muzdalifahnya itu harus setelah matahari tenggelam. Tidak boleh sebelum matahari tenggelam. Ya, berikut yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita sambung di video berikutnya.